Salatun wa taslimun wa asnata iyati alal mustafal muhtari ghairil bariyati kalamun qadimun la yumallusa ma'u tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbin sam'in wa mukalati maula salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil kullihim ya nafsu la taganati min zallatin azumat innal kabaira fil kufrani ka'alamami la'alla rahmata yasimuha kazimatin innal kabaira fil kufrani ka'alamami sumar rida an Abi Bakar wa an Umari wa an Usmani wa an Ali karamil wajhi Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil kullihim li amsatan atafi biha haral wabail hatima wal mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam Kamis hari ini kita membuka kajian sifat 20 karya Habib Usman bin Aqil bin Yahya. Semoga apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi sebuah ladang amal ya, pahala bagi kita dan semoga menjadi
penolong bagi kita apabila kita terpleset jatuh nanti di kelak di akhirat nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mendengarkan kajian sifat 20 atau majlis ta'lim bainiti jannati yang dipimpin, dibina oleh Tuan Guru Dery Darmansyah, semoga membantu kalian ya dalam segala hal urusan apapun baik di dunia maupun di akhirat ya, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai doa kajian, mari kita buka dengan pembacaan doa iftitah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luman wa ta'liman wa nafa wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma fahman nabiyin, hafzal mursalin, wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbad daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin. Wa as'aluka bismikal azam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'alli an wahdatil qammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud. Salatan tusabitu fi qalbi al-imani wa tufahizunil Qur'an wa tufahimni minhul ayati wa taftahu li biha nuril jannah wa nuran na'im wa nuran nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, selamat, dan masih mau mendengarkan kajian sifat 20 karangan Habib Usman bin Aqil bin Yahya tanggal 29 Maret hari Rabu malam Kamis 2023 malam ke berapa nih lah 7 Ramadan ya, malam ke 7 Ramadan 1444 Hijriah ya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud ya wadud wadani kama tawaddu sayyidil maudud ya sayyidil maudud wadani. Semoga dengan salawat tersebut kita nanti dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dikenal, kalau belum ya banyak-banyak dibaca salawat gitu. Minimal maksimal dikenal bos, sengkol nang bos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu yang lalu kita telah membahas sifat wajib 20, sifat maknawi samiun. Pertemuan sekarang kita membahas basirun, basorun, hampir itu sama ya, maknawi ya. Artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Ya, dalilnya yaitu dalil sifat basorun adanya yang kemarin itu ya, pertemuan sifat basor itu. Allah basirun bima ta'malun, dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Ya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasannya ia senantiasa baik malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya gitu. Jadi Habib Usman bin Aqil bin Yahya mengatakan melalui sifat
Basirun ini seharusnya hendaknya kita malu gitu ya. Itu kita malu ya. Nah ini pas banget nih bulan puasa nih ya. Pas banget bulan puasa ya. Coba kita perhatikan itu para calon legislatif, para calon presiden ya. Kalau mau miskin, ngasih makan orang miskin ya. Karena pengen ada fotonya gitu ya. Ngasih bantuan bantuan sosial gitu ya. Itu karena pengen dilihat, masih ada bukti pengen lihatnya gitu, masih ada pengen lihatnya gitu ya. Begitu. Mana lagi? Maksudnya sedekah gitu ya, ziarah ya. Mungkin nggak ada yang lihat, tetangga ada yang lihat kalau kita ziarah gitu ya. Sholat tarawih ya, mau dilihat mertua biar kata alim bisa gitu. Apalagi sholat juga ya, termasuk biar kata alim gitu, masih bisa gitu ya. Semua ibadah rata-rata ya ada tendensi untuk dilihat manusia gitu ya. Tapi yang tahu diri itu adalah diri mereka dengan hatinya ya. Hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kembali pada bab pertama ya, mengenai syirik itu. Termasuk syirik khafi itu. Kalau misalnya beribadah karena ingin dilihat orang gitu. Nah, ya, beramal, berbuat baik ya, menjadi volunteer, menjadi relawan ya kan. Di kebakaran kemarin di Pelumpang, atau kemarin gempa di Cianjur menjadi relawan ya, atau ya menggalang dana, masih pengen dilihat itu, masih ada pengen dilihat. Ada suatu ibadah, zikir-zikiran juga tuh duduk di majlis di masjid, itu masih ada tendensi untuk riaknya, masih ada tendensi untuk sum'ahnya gitu. Ibadah ubudiyah yang hanya Allah dan dia yang tahu, yaitu apa? Puasa gitu. Langsung Allah yang balas gitu ya. Puasa kita mungkin kalau lagi sendiri ya orang nggak tahu kita puasa gitu, ya kan? Kita mau makan, mau buka gitu, mau bahasanya comel apa? Bahasa gaulnya tuh saya kemarin lihat ada TikTok bahasa gaulnya orang-orang Jawa Timur lah gitu, saya nggak ngerti gitu. Ngajakin buka duluan gitu, buka bareng. Puasa tuh gitu, jadi ada sebuah puasa, ada sebuah ibadah, ritual ibadah ubudiyah yang dimana ibadah itu hanya hamba tersebut dengan Tuhannya gitu. Bisa jadi kalau dia lagi sendirian dibuka gitu. Kemudian ketika lagi ada sama orang dia biasa dilemes-lemesin, dipuasa-puasain gitu ya. Mukanya dipucet-pucetin padahal mukanya seger banget gitu. Bibirnya basah banget, gak kering gitu, gak kayak orang puasa, gak kayak ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya. Jadi ibadah yang hanya rukunnya itu masih dijaga oleh dirinya, dengan hatinya pun juga terpaut dengan hatinya, adalah ibadah puasa gitu. Allah di dalam hadis bilang puasa itu langsung dari pahalanya ya. Termasuk saya ngisi kajian kayak gini, bisa jadi ini saya ada tendensi duniawi, entah itu uang ataupun terkenal itu, ataupun sesuatu yang lain selain daripada akhirat gitu. Ya, jadi Allah maha melihat ya. Jadi ya ini kemarin Basor itu visinya, Basir itu melihatnya gitu. Allah melihat. Nah, Allah Basir itu Allah sedang melihat gitu. Jadi itu sebuah kata kerja, sedangkan Basirnya itu perfect continuous tense ya, atau bahasa Arabnya itu fil apa tuh, fil sedang berlangsung, fil mudhari gitu, gitu ya. Basirun gitu ya. Jadi sifat maknawinya ini adalah simple present perfect continuous tense, sedang melakukan, akan, lagi dikerjain terus menerus gitu ya, continuous tense, menerus ya. Basirun seperti itu ya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah di tempat yang gelap maupun tersembunyi ya. Yang bahkan kalau misalnya kuburan dibuka gitu ya, kan di surat apa tuh,
Nanti pada hari kiamat ntar yang di kuburan tuh dikasih lihat tuh gitu. Nih kuburan nih. Oh selama fis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfus. Fa amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khafat mawazinu fa huwa wa ma adraka ma narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jaman. Innal insana li rabbil kanut wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid gitu ya. Dan pasti lu gua kasih lihat gitu ya. Syahid, basirin kan sama syahada itu hampir sama artinya mananya. Cuman syahid itu melihat, basirin itu memperlihatkan. Syahid itu asyhadu, saksikanlah gitu, kayak nih kata perintah lihat syahid inna rabbahum innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Dan dibukakan yang di dalam hati gitu. Dikasih lihat yang ada di dalam hati gitu. Inna rabbahum bihim yawma idzin lahubir, pasti akan dikabarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masih dengan korelasi dengan ayat-ayat tentang Allah Maha melihat ya, Allah mempunyai sifat melihat, basir ya. Kita coba lihat surat ayat At-Takasur. Udah dibeli teh, saya nyebudi di RT 11. Sama ini. Nah, kalian lihat tuh, tadi saya melakukan kayak gitu sebenarnya sedang memberi contoh nih bagaimana Allah melihat saya ngeberesin putung rokok, minum gitu. Sama juga sifat-sifat Allah ada juga pada diri kita ya. Allah Maha melihat gitu, basoirun gitu ya. Tadi tuh beberapa menit yang lalu itu saya lagi ngeri rokok, lagi ngisep rokok, terus minum susu jahe, mengatakan itu, mengatakan ini. Allah melihat begitu ya, logikanya Allah melihat ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Basirun bima ta'malun. Lanjut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini agak amar ma'ruf nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Ya, kita garis bawahi ya. Hal alhaakumut takasur ya. Silahkan bermegah-megahan yang melalaikan kamu gitu. Silahkan bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai lo kaget gitu. Kalian ini nanti jenengan-jenengan, sedulur-sedulur, ente-ente, kalian-kalian, kulo-kulo dimasukkan di dalam kubur ya. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-sekali lu kayak nggak sadar gitu. Wah, di dunia gue ngelakuin apa ya gitu. Nyesel gitu, berbuat nyesel gitu. Kalla sawfa ta'lamun, apa yang telah gue lakuin. Kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-sekali kamu nggak akan tahu gitu. Padahal ini ditulis sama Allah gitu di dalam surat At-Takasur ini ya. Summa kalau ta'lamuna ilmal yakin, sampai lo dikasih sesuatu yang pasti, yang yakin gitu, yang nyata, wujud mutlak nyata gitu. Ternyata munkar nakir udah ada di depan lo untuk menanyakan gitu ya. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man ihwanuka gitu, sampai gitu kaget, sampai kalian kaget nanti lo. Summa la tarawunnal jahim, taro ro'a munkar, melihat ya, sampai lo dikasih lihat neraka jahim gitu ya. Summa la tarawunha ainal yakin, benar-benar dikasih lihat dengan gamblang di depan mata kepala kalian gitu ya. Summa latus alunna yauma aizin anin naim, dan pasti bakalan dipertanyakan segala sesuatu ya yang ada di dunia ini yang kalian miliki gitu ya. Jadi saya rasa kita harusnya mengambil hikmah dalam surat At-Takasur ini untuk ya mempertanggungjawabkan apa yang kita punya nanti kayak gitu ya. Kita boleh aja, kita kan namanya Islamnya wasati ya, moderat, Islam rahmatan lil alamin, Islam Nahdlatul Ulama. Kita ini kan banyak ya, banyak faktor-faktor, banyak dalil-dalil yang menguatkan boleh kok kaya gitu. Karena semua ibadah rata-rata menggunakan materi gitu ya. Cuman syahadat doang yang agak gratis pakai mulut gitu ya. Cuma kalau mulutnya sakit nggak bisa syahadat, harus dioperasi, itu juga pakai materi untuk berobatnya gitu. Intinya seluruh kegiatan amal ibadah pasti menggunakan biaya gitu ya. Sholat pakai baju beli pakai duit gitu ya. Zakat harus mengeluarkan harta, otomatis kembali lagi dengan kekayaan ya. Bukan kita nggak boleh kaya, tapi ingat gitu ya, zakat juga, pergi haji juga termasuk ya. Dia kan pergi haji gitu, manis atau ilahi dengan bersungguh-sungguh gitu, itu pun juga dengan harta dan jiwa itu. Jadi bukannya kita nggak boleh untuk berhidup mewah-mewahan, tetapi keluarkanlah zakat dari setiap apa yang kita punya gitu, apa yang kita miliki, apa yang kita lihat gitu. Karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti kata ulama-ulama di Facebook, orang-orang yang jadi pintar di Facebook gitu ya. Mereka menganalogikannya seperti sebuah swalayan ya. Seperti sebuah supermarket. Apa yang akan kita ambil bakalan ditanya, akan dibayar gitu, kata mereka gitu ya. Jadi ada seorang pengacara terkenal nanyain adiknya, kok lu kuliah sarjana 1 cuma jadi ojek online, bilang gitu. Terus dibilangin sama adiknya, dunia ini tuh seperti swalayan gitu, seperti supermarket. Kalau lo keluar ya lo harus bayar apa yang lo ambil gitu. Jadi dia mau ambil dikit, katanya begitu. Nggak apa-apa juga, memang Islam mengajarkan kita untuk zuhud gitu ya. Zuhud itu adanya di hati, tidak di kolbi. Fil yadain la fi kolbin. Ya. Saya rasa kajian sifat 20 malam ini kita cukupin aja. Waktunya masuk sesi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemarin saya ngeliat ada ada sebuah video dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Kalau di UI itu Alma Yellow Jacket,
We are the Yellow Jacket. Saya adalah lulusan UI tahun 2010. Saya lulus 2015. Jurusan vokasi, prodinya komunikasi periklanan ya. Saya orang komunikasi periklanan. Ya. Saya orang vokasi, saya bangga kuliah di UI. Jadi sebenarnya Mbak Puan pun juga termasuk orang UI ya, orang FISIP gitu ya. Tapi kenapa junior-juniornya membuat video gedung MPR DPR terbelah, kemudian keluar Mbak Puan ternyata badannya berbadan tikus dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rampok Indonesia. Jadi DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rampok. Kenapa begitu ya? Ya orang itu wajar gitu ya. Mahasiswa wajar mengkritik Mbak Puan yang juga senior saya sebagai ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia gitu ya, karena memang Mbak Puan ini nggak mengamalkan Pancasila ya, berdasarkan permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan gitu. Setiap ngeluarin undang-undang pasti selalu berpolemik begitu. Padahal sebelum dibalaknas itu biasanya masyarakat itu yang ahli dalam bidang itu gitu, di dalam undang-undang yang akan dibuat akan diundang dalam balaknas Badan Legislasi Nasional itu sebelum disahkan gitu. Nah kemarin UU Cipta Kerja tuh nggak ada undang-undang masyarakatnya, nggak ada undang-undang orang pinternya, apapun kebijakannya gitu. Nanti alasannya mereka selalu lah orang-orang partai itu gitu, orang-orang di parlemen silahkan gugat ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, kayak si Balaka Ciprut itu, Jainuddin Ngaciru. Bodoh ya, kalau bodoh jangan bodoh-bodoh banget gitu. Kalau bodoh jangan bodoh-bodoh banget ya. Ya, buat apa bikin undang-undang kalau undang-undang itu menyengsarakan rakyat, atau undang-undang itu nggak logika berpikirnya tuh kesandung gitu. Batu pijakannya salah gitu, latar belakang masalahnya. Gitu. Apa mah? Loh, maksudnya Sayyidina Muhammad tuh ada Sayyidina Muhammad. Bulan puasa mah jangan berisik. Gitu ya. Jadi ya mereka pantas untuk dikritik ya. Seharusnya kita ini berterima kasih kepada mereka yang mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar ya, karena kalau nggak ada mereka nggak akan tercipta kondisi harmoni ya. Tuhan akan marah, akan memberikan balanya, azabnya gitu ya. Yang kedua adalah gitu ya, jadi jangan bikin undang-undang, silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Goblok banget jadi orang logikanya begitu, goblok. Jadi pemimpin tolol banget gitu, ngapain lu bikin undang-undang kalau undang-undang itu bakalan bermasalah begitu. Nggak pernah belajar dari kesalahan, emang nih kayak ada tendensi selipan gitu ya, kayak ada selipan cukong-cukong gitu dalam membuat undang-undang itu gitu. Bukan undang-undang, bukan berpihak pada masyarakat umumnya gitu, pada masyarakat awam. Ya, nih udah 5 tahun nih, jangan dah sekali-sekali kita besok ada pemilu lagi, jangan pilih orang-orang seperti itu ya. Udah cukup kita tahu, besok pilihlah orang-orang yang mewakili kita ya. Politik ya, memasuki tahun-tahun politik. Yang kedua, kemarin drawing dibatalkan ya, U20. Menurut saya itu bagus, nggak apa-apa dibatalin, bagus FIFA udah benar itu langkahnya gitu. Nggak ngaruh juga Indonesia bargaining position sepak bolanya di FIFA gitu, nggak. Selama mental pejabat masih seperti itu ya, masih ini sebenarnya kalau dilihat-lihat kayak pemerintah takut nggak kebagian ini nih, kalau ibaratnya broker ya, pengadaan event organizer ambil untung dari acara perhelatan akbar U21. Padahal ini Piala Dunia anak baru kemarin sore, bukan Piala Dunia sebenarnya Piala Dunia gitu ya. Kemarin aja yang di Qatar itu ya. Kemarin nih yang terbaru ya bro. Rusia ya, presiden Rusia dengan sangat enteng gitu ya. Padahal kan dia masuk seleksi ya. Tapi karena diboikot ya, terjadi standar ganda terhadap Rusia gitu ya. Rusia padahal udah mau bilang nih, kalau misalnya kalau Rusia nggak datang, nggak masuk, nggak ada Piala Dunia gitu ya. Akhirnya Rusia ngalah gitu kan, Vladimir Putin dong gitu, kalah mereka. Si Putin ngalah ya. Dia bilang ini kasihan Barat nanti ya, kerepotan kalau misalnya Rusia datang di Piala Dunia kemarin itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
dan itu bisa dilakuin ya. Dan kita ini sebenarnya gak ngaruh-ngaruh amat itu. Indonesia di FIFA atau enggak tuh gak ngaruh-ngaruh banget ya. Sekarang begini logika berpikir ya, kalau santun buka bersama di pengadilan negeri sipil PNS itu nggak dilarang gitu ya untuk kegiatan santunan yatim, kenapa nggak uang APBN negara yang digunakan untuk mengadakan Piala Dunia ini kita gunain aja buat bayar hutang negara atau santunan yatim juga gitu. Logika berpikirnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak membuat buka bersama untuk santunan yatim, ya juga nggak apa-apa, nggak membuat gelaran Piala Dunia U20 gitu. Piala Dunia anak baru kemarin sore itu gitu ya. Logika berpikirnya seperti itu ya, begitu ya. Jadi saya rasa saya sebagai tuan guru dari terdepan ya dalam zaman ini, terdepan dalam amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan kita nggak perlu repot-repot mendatangkan Erick Thohir ke FIFA yang mis gembel ya, mental gembel gitu, nggak usah lah ya, batalin aja gitu, Terus gimana sama cabang olahraga yang lain ya, sayangnya nggak tahu gitu. Kalau tahu bahkan kita larang tuh SEA Games kemarin, ada orang-orang Israel ke Indonesia begitu ya, bakalan kita larang. Intinya saya sudah amar ma'ruf nahi munkar ya, semoga amar ma'ruf nahi munkar ini menolak kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan kita menolong saudara-saudara muslim kita yang berada di Timur Tengah, khususnya di Palestina itu ya, yang selalu dizolimi setiap tahunnya itu ya. Saya dulu nih mantan wartawan gitu. Jadi zaman saya kuliah di UI ini, jadi dua. Pertamanya tadi Puan Maharani yang nggak pernah melakukan evaluasi dalam kinerjanya. Yang kedua, pemerintah nggak usah ngerengek-rengek lah biar FIFA datang gitu kan, biasa ya, mental gembel nggak usah lah gitu. Karena ini kita sebenarnya adalah negara Nusantara, adalah keturunan raja-raja gitu ya. Jadi nggak perlu. Jadi dulu ketika saya mahasiswa itu saya kaget gitu. Banyak seminar ya, kita bisa tahu anggaran akan larinya kemana gitu. Kalau sekarang tuh zamannya si ya ini Ngaciro tuh nggak ketahuan anggaran kemana-mana gitu. Bahkan di UI itu sering bikin seminar RAPBN gitu. Jadi kita bisa menerka-nerka RAPBN gitu ya. Untuk Mbak Puan Maharani yang juga alumni FISIP Sospol ya, Sosial dan Politik UI. Saya harap Mbak Puan Maharani cerdaslah dalam bertindak tanduk. Kalau enggak besok suara Mbak hilang. Mudah-mudahan nih suara Mbak hilang ya kalau misalnya Mbak begini lagi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi waj'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mati. Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridam mustaslimun liqadam faktubni min awliyat wasluk bidlah dak wa'alhikni bi asfiyat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul.